Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan jika sampai hari ini kita masih dapat hidup dan menjalani hari-hari kita, dan kita dapat beribadah bersama pada hari ini. Semua tidak lepas dari anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur kepadanya. Mari kita datang memuji Dia dengan sepenuh hati kita. Kami mau memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hebat. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini bersama. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh datang untuk memuji kebesaran-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tiada sehari pun dapat kami lalui tanpa mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik kepada kami. Saat ini kami ingin datang untuk beribadah kepada-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, untuk beribadah dengan sepenuh hati kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Bantu kami untuk melepaskan segala beban kami, dan hanya datang untuk menyembah Engkau Tuhan, dan percaya dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Dan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, demikianlah kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita membacakan hukum yang terutama. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan duduk. Saya percaya setiap dari kita pasti sering merasakan kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Terutama kasih terbesar Tuhan bagi setiap kita. Sebentar lagi kita akan merayakan hari bagaimana Tuhan menebus dosa kita. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita sembah Dia. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang sungguh besar di dalam hidup kami. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu, Nyata di dalam hidup kami Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian
dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Thank you Lord. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh Dia Tuhan yang patut kita tinggikan. Dia Yesus yang dapat selalu kita andalkan. Walaupun kadang kita merasa ragu, tapi marilah kita percaya kepadanya. Dia Tuhan yang dapat kita jadikan tempat untuk bersandar. Dia sumber kekuatan dan perlindungan kita. Dia Yesus yang dahsyat. Mari kita memuji Dia. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini sambil kita memuji Dia dengan Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. alangkah indahnya hidup bersama Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu.
Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Mari sama-sama katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sungguh Engkau Allah yang terhebat dan terbesar bagi setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami ya Tuhan, dan selalu ada buat kami ya Tuhan. Saat ini kami datang sebab kami rindu untuk dibentuk oleh Engkau ya Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Engkau bentuk kami ya Tuhan untuk taat dan setia hanya kepadamu ya Tuhan. Jadikan kami indah dan semakin indah di mata-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
yang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kiranya di dalam hidup kita boleh terus taat dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom dan selamat pagi semuanya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi. Sungguh berbahagia pagi ini kita boleh berjumpa dalam anugerahnya, dalam perjalanan minggu sengsara mengingat kematian Kristus yang mati untuk pengampunan dosa saya dan dosa Bapak Ibu semua. Dan kesempatan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya bisa berbicara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta James dan seluruh majelis untuk kepercayaan pelayanan ini. Dan dalam tema seri kegagalan tokoh Alkitab, kita akan belajar dari kehidupan Raja Saul. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kami boleh berjumpa dengan umat-Mu. Untuk dapat bersekutu bersama. Dan dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan. Dalam ibadah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami berdoa. Tolong berbicara kepada kami. Pimpin hamba-Mu, kuasai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan juga menolong dan memberkati umat Tuhan yang mendengarkan, sehingga dengan pimpinan Tuhan mereka juga ditolong untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan firman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema, kita akan belajar tentang Raja Saul. Dan memang dari sisi kegagalan tokoh Alkitab, kita akan belajar kegagalan Raja Saul. Karenanya kita akan membaca Alkitab dari kitab 1 Samuel. Ada 2 pasal ya. Yang pertama dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan yang kedua dari 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35. Namun karena waktu tentu kita tidak membaca keseluruhan ayat ini. Saya akan mulai dengan membaca 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya rakyat itu
untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian pertama pembacaan kita, dan nanti bagian kedua dalam pasal 15 kita akan baca sementara kita belajar terus tentang tokoh Saul ini. Saul adalah raja pertama dalam sejarah kehidupan orang Israel. Ia adalah raja pilihan Tuhan bagi Israel ketika Israel mulai menuntut untuk mendapatkan seorang raja memerintah di antara mereka, sebagaimana terjadi di bangsa-bangsa yang lain bahwa ada raja-raja yang memerintah mereka. Lalu Saul ini adalah anak seorang yang bernama Kis dari suku Benyamin. Dia memiliki paras yang elok, juga perawakan yang lebih tinggi dari bahu ke atas dibandingkan semua orang sebangsanya di negerinya. Dalam peristiwa yang khusus, kalau baca pasal-pasal sebelumnya, ia sebenarnya dalam pengejaran kambing domba ayahnya yang terhilang. Tapi kemudian ia berjumpa Samuel. Lalu ia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Sejak ia diurapi oleh Samuel, Roh Tuhan mulai bekerja atasnya dan memberikan dia kekuatan yang luar biasa, sehingga ia berhasil dalam tanggung jawabnya, termasuk dalam menumpas setiap musuh Israel. Dalam sebuah peperangan lain yang besar, Samuel meminta dia untuk pergi ke Gilgal dan menunggu Samuel di situ selama 7 hari sebelum Samuel datang dan mempersembahkan korban bakaran. Dan kemudian Samuel akan tahukan
kepada Saul apa yang seharusnya ia lakukan dan apa yang Tuhan ingin ia lakukan untuk peperangan selanjutnya. Waktu kita membaca 1 Samuel pasal 13 yang tadi kita sudah baca, lanjutan ceritanya berbeda. Kita jumpai di sana bahwa ternyata mereka memilih pasukan, tetapi kemudian pasukan musuh datang dengan begitu banyaknya. Lalu ada ketakutan di antara mereka. Tentara-tentaranya mulai pergi dan bersembunyi di balik batu-batu, di gua-gua, di perigi. Bahkan ada yang nekat menyeberangi sungai Yordan demi menghindari musuh. Rakyat mulai berserak-serak meninggalkan Saul. Dan karenanya Saul mulai terintimidasi. Akibatnya Saul kemudian meminta orang membawakan dia korban bakaran. Ia meminta agar korban bakaran dan korban keselamatan itu dibawa kepadanya. Dan kemudian ia memimpin korban itu. Sesaat setelah selesai mempersembahkan korban, tibalah Samuel di tempat itu. Samuel tidak terlambat 1 hari. Samuel hanya terlambat beberapa menit. Namun Saul yang tidak sabar telah melewati batasannya, telah melewati wewenangnya. Ia memang dipilih jadi raja, tetapi ia tidak diangkat menjadi imam. Dan sekarang ia mengambil peran Samuel sebagai imam Allah. Ia memimpin korban bakaran dan korban keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa dari cerita kepahlawanan Saul, dari cerita keberhasilannya sejak ia diurapi, ini adalah awal kegagalannya. Ini adalah awal di mana ia ditolak. Ini adalah awal di mana ia kemudian diberitahukan bahwa kerajaannya yang seyogianya, yang seharusnya bertahan selamanya, tidak akan bertahan, bahkan akan diberikan kepada orang lain. Pertanyaan penting kita renungkan adalah, mengapa Saul gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Raja Israel? Dan inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mengingat bahwa tentu kita semua tidak ada yang menginginkan kegagalan, bukan? Semua kita pasti menginginkan keberhasilan dan kesuksesan. Amin. Saya kira tidak ada orang yang bermimpi-mimpi untuk gagal. Semua orang bermimpi, bercita-cita, bertujuan untuk sukses. Tetapi dari cerita ini kita berjumpa dengan cerita kegagalan Saul yang seharusnya diwarnai dengan penuh keberhasilan yang gemilang. Apa masalahnya? Hal pertama yang kita pelajari, kita lihat dari cerita yang kita baca, dari perikop yang kita baca, Saul tidak menaati peringatan hamba Tuhan. Bapak Ibu silakan buka 1 Samuel pasal 10 dan ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, "Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku." Ini adalah perkataan Samuel kepada Saul. "Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan." Sangat jelas pesan Samuel terhadap Saul. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Demikian firman Tuhan, yaitu pesan Samuel kepada Saul sebelum
pasal 13. Namun halnya berbeda. Ketika kita membaca tadi dalam pasal 13, setelah berkumpul di situ dan memang menunggu 7 hari, sayangnya dalam penantian 7 hari itu, Saul bukan gagal dalam 7 harinya. Ia sudah sampai pada hari yang ke-7. Hanya persoalan menit saja ketika Saul diuji lewat intimidasi pihak musuh yang mengintimidasi kekuatan militernya. Lalu kemudian ia mulai goyah karena fokus terhadap situasi yang dia alami. Ketika dikatakan rakyat mulai berserak-serak meninggalkan dia, apa yang Saul lakukan? Saul kemudian melupakan nasihat Samuel. Saul kemudian melupakan peringatan Samuel. Saudara, saya mau bilang, kegagalan banyak pemimpin adalah seringkali karena tidak rela menunggu lebih lama untuk mendengar tuntunan Tuhan. Saya mau ulangi, kegagalan banyak pemimpin adalah karena seringkali kita tidak rela untuk lebih lama menunggu demi mendengar tuntunan Tuhan. Seringkali kita ingin serba cepat. Sama seperti kita hidup di era yang memang serba cepat. Termasuk makanan-makanan pun kita senang yang makanan-makanan yang cepat saji. Dan dalam berbagai hal, informasi, kita semuanya ingin serba cepat dan instan. Tapi halnya berbeda dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk berbicara secepat-cepatnya. Ia berdaulat atas kehendak dan rencananya. Dan ia berdaulat untuk apa yang ia akan lakukan. Waktu ia meminta Samuel untuk memperingatkan Saul menunggu 7 hari. Dan menunggu sampai Samuel datang memimpin persembahan korban. Lalu ia akan mendapat petunjuk. Itulah yang Tuhan pesankan lewat Samuel. Dan inilah nasihat Samuel sebagai hamba Tuhan. Sayangnya, Saul gagal. Saudaraku, seperti Saul, seringkali kita cenderung mengikuti kata hati kita yang berbeda dari nasihat yang disampaikan hamba Tuhan. Saul membiarkan dirinya tertekan oleh desakan dan sikap rakyatnya, ketimbang mengingat pesan Samuel selaku hamba Tuhan. Dan saya mau katakan, kadang-kadang sebagai pemimpin kita juga begitu. Sebagai orang Kristen kita juga demikian. Kita sering terfokus kepada situasi atau persoalan yang ada, sehingga kita bersikap abai kepada aturan, kepada prinsip-prinsip yang ada. Khususnya, kita sering juga abai terhadap nasihat hamba Tuhan. Apa yang terjadi di sini? Memang Saul punya confident, rasa percaya diri yang tinggi sejak pengurapannya. Ia berumur 30 tahun waktu ia terpilih menjadi raja. Dan dalam awal pemerintahannya ada begitu banyak kemenangan gemilang yang dicatatnya. Muncul kepercayaan diri yang tinggi. Tetapi dia lupa bahwa semua keberhasilan yang telah dicapainya sejauh ini tidak terlepas dari arahan dan petunjuk Tuhan melalui hambanya Samuel. Setiap kali ia akan bergerak dan setiap kali dia akan menghadapi musuh, setiap kali itu pula Samuel datang sebagai hamba Tuhan dan memberitahukan kepadanya apa yang seharusnya ia lakukan. Dan seharusnya pada kesempatan ini pun Saul tetap sabar menunggu
Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu ada viral seorang pengemudi mobil Fortuner yang menggunakan nomor plat polisi. Padahal dia bukan seorang polisi. Dia adalah seorang masyarakat biasa, tetapi dia menggunakan mobil dengan plat polisi. Nah, karena mengemudi ugal-ugalan, melebihi kecepatan rata-rata yang diberikan, akhirnya orang ini dihentikan oleh polisi yang asli. Nah, ketika dihentikan, ketahuan bahwa rupanya yang mengemudi bukan polisi. Mobil ini juga bukan mobil kepolisian. Hanya plat nomornya yang ditempel plat nomor kepolisian. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ya, akhirnya orang ini harus berurusan panjang dengan pihak kepolisian, serta harus menanggung malu juga. Walaupun dia mungkin punya jabatan, punya usaha yang bagus, tapi dia harus menanggung malu karena melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Ini contoh dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan kita. Waktu kita melakukan sesuatu di luar kewenangan kita. Ada juga viral seorang yang menggunakan pakaian dinas kepolisian lalu lintas, lalu kemudian sibuk mengatur kendaraan di sebuah jalan tol di Jakarta. Bahkan dia pun melakukan penilangan. Sampai akhirnya polisi lalu lintas yang asli melihat mengapa ada petugas sendirian saja, tapi melakukan penilangan juga. Dan ketika dihampiri ternyata dia juga polisi palsu. Ayahnya memang petinggi polisi, tapi dia bukan polisi. Dan akhirnya ketahuan, walaupun tujuannya baik, dia ingin menertibkan karena orang sering tidak tertib di jalan tol itu dan menimbulkan kemacetan. Tapi ia melewati batas wewenangnya dan akhirnya ia harus berhubungan dan berurusan panjang dengan kepolisian. Saudaraku, demikian juga kita sebagai pemimpin-pemimpin, ataupun demikian juga kita sebagai orang yang percaya, belajar dari Saul ini. Jangan lupa bahwa kita punya batasan-batasan. Jangan melewati batasan. Jangan melewati kewenangan kita. Karena hal itu dapat berdampak fatal bagi kita. Ketika seorang Kristen, seorang pemimpin mulai keluar dari batas wewenangnya, ia sedang berjalan di jalan yang penuh ancaman bahaya. Ketika kita mulai melupakan peringatan-peringatan atau arahan-arahan pendeta, arahan-arahan hamba Tuhan, arahan-arahan penginjil, kita akan berjalan di jalan tanpa rambu lalu lintas yang jelas, dan tidak sadar kita sedang menuju bahaya atau dapat membahayakan diri. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tidak mengikuti sikap Saul yang akhirnya gagal karena tidak menaati peringatan hamba Tuhan dan melewati batasan wewenangnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita belajar dari cerita tentang Saul dari pasal yang ke-15. Memang tadi kita belum baca. Bapak Ibu bisa buka Alkitab dan bisa melihat bagian itu. Kita boleh lihat perintah Samuel kepada Saul di ayat yang ketiga. Saya akan baca. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Kita baca
ayat 7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Bapak Ibu lihat, pesan Samuel jelas di ayat 3. Tumpas semua. Tapi di sini apa yang dilakukan Saul? Dia membiarkan Raja Agag, raja orang Amalek itu hidup. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Bapak Ibu perhatikan apa yang menjadi kesalahan di sini, kesalahan Saul. Saul tidak menaati perintah Allah. Itu jelas. Perintah Allah baginya adalah tumpas orang Amalek. Tidak ada pengecualian. Orang dewasa sampai anak-anak yang menyusu. Harta bendanya pun tumpas semuanya. Tetapi apa yang Bapak Ibu dan Saudara saksikan? Saul sekali lagi menunjukkan pemberontakannya. Saul menunjukkan ketidaktaatannya. Kali ini langsung kepada perintah Allah sebagaimana disampaikan oleh Samuel. Ia tidak sekedar menolak perintah Samuel, malahan ia menolak perintah dan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Saudaraku, kadang kita mencoba melakukan pertimbangan pribadi atas perintah Allah, lalu mulai mengambil langkah baru yang kita pikir lebih baik. Ini jelas adalah kesalahan yang fatal. Ketidaksediaan untuk melaksanakan secara sempurna semua perintah Allah adalah sebuah dosa yang harus dihukum. Saudara, tolong camkan ini baik-baik. Seringkali kita dengan penuh pertimbangan dan merasa bahwa kita perlu memodifikasi perintah Allah itu, dan berpikir bahwa yang kita modifikasi ini akan jauh lebih baik jika dilakukan seperti ini. Tetapi itu jelas adalah sebuah pelanggaran dan dosa yang harus dihukum. Edwin Louis Cole berkata, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar suatu kesalahan. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Di era seperti sekarang, seringkali dosa itu kita hanya kategorikan sebagai kesalahan biasa. Yang namanya salah, ya sepertinya diselesaikan dengan permohonan maaf dan selesai. Tapi tidak begitu. Dosa adalah dosa. Sekecil apapun, dosa adalah dosa. Dan yang namanya dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan. Yang namanya pemberontakan kepada Tuhan itu melawan Tuhan. Yang namanya dosa itu harus dihukum. Namun kita sering terjebak. Saya mau katakan ini, kita sering terjebak merendahkan nilai dosa serta memikirkan itu seperti sebuah kesalahan biasa. Saul gagal memahami hal ini dengan mengecilkan pelanggaran yang dibuatnya. Saudara, kalau baca terus bagian ini menarik ya. Jelas perintah Tuhan kepadanya lewat Samuel, tumpas semua. Dan ketika Samuel muncul, kemudian Saul pergi dan menjumpai Samuel. Cara Saul ini manis sekali. Apa yang dia katakan? Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saudara, jelas firman Tuhannya. Dan sekarang dia datang dan katakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi apa kata Samuel ayat 14? Samuel bilang begini, oh iya kah? Lalu kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku ini? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?
Lalu apa jawab Saul? Ayat 15. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Waduh, manis sekali mulut Saul di sini. Padahal di awal itu tidak ada. Itu tidak ada. Namun sekarang Saul kemudian membuat cerita. Waduh, itu sengaja dibuat. Itu sengaja disiapkan supaya dipakai untuk korban. Saudaraku, sekalipun andai kata itu benar, tujuannya terlihat rohani dan baik, tetapi yang pasti bahwa dalam bagian ini kita lihat sekali lagi Saul gagal untuk menaati perintah Tuhan. Allah tidak mentoleransi perlawanan kita terhadap perintahnya. Ia menginginkan ketaatan sebagai rasa hormat dari kita melalui ketundukan yang absolut. Total submission. Kita perlu ketundukan yang total kepada Tuhan. Dan dengan itu kita perlu untuk menaati Dia. Jangan membiasakan diri mengurangi nilai ketaatan kita kepada Allah dengan berpikir untuk membagi nilai ketaatan kita. Saul membaginya. Kami sudah tumpas sisanya, tapi kami bawa sebagian. Kami sudah melaksanakan firman Tuhan, tapi sebagian tidak. Kegagalan hamba Tuhan, kegagalan pemimpin Kristen, kegagalan orang-orang Kristen adalah kita merasa bangga bahwa kita melaksanakan sebagian firman Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan sebagian. Ia mau kita melakukan perintahnya. Ia mau kita mengikuti kehendaknya secara total. Ia mau agar kita taat sepenuhnya untuk menunjukkan rasa hormat kita kepadanya. Ketika kita melanggar ini, kita melawan dan memberontak. Kita menjadikan Tuhan sebagai musuh. Itulah sebabnya Saul ditolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini adalah cerita yang panjang, tetapi Bapak Ibu nanti bisa ulang baca dalam perikop yang ada. Baca ulang di rumah masing-masing untuk melihat kembali bagaimana Saul yang awalnya dipilih dan dengan luar biasa dipimpin oleh Tuhan meraih kemenangan demi kemenangan, tetapi pada akhirnya gagal dan tertolak oleh Tuhan sendiri. Bukan karena Tuhan, tetapi karena dia sendiri memilih untuk melawan, memberontak, dan tidak menaati Tuhan. Dan ini menjadi awasan bagi kita juga tentunya, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Saudara, sebagaimana firman-Nya pagi hari ini, biasakanlah untuk memberi kuping kita, telinga kita, mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan lewat hamba-hambanya. Ada Bapak Pendeta, ada penginjil, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Terimalah itu sebagai peringatan Tuhan. Ada firman Tuhan. Tentu bagi Saul waktu itu adalah perkataan Tuhan melalui Samuel. Bagi kita hari ini lewat Alkitab, firman Tuhan berbicara tegas dan langsung kepada kita. Saudara, jangan mengurangi nilai ketaatan dan berkata, saya cukup baik dengan melakukan sebagian besar. Saya cukup baik dengan melakukan 2/3, hanya 1/3 yang tidak. Tuhan tidak mau demikian. Saya cukup baik dengan melakukan 90%, hanya 10% yang tidak. Tuhan tidak menawar untuk kita melakukan 90%. Tidak ada diskon untuk ketaatan. Ketaatan adalah ketaatan. Ketidaktaatan senantiasa adalah dosa dan pemberontakan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saudara sekalian, agar kita tidak mengikuti langkah kegagalan Saul, tetapi kita boleh mengikuti langkah keberhasilan Kristus yang kita akan peringati
beberapa hari ke depan. Bagaimana ia berhasil menjalankan misi Bapaknya. Ia taat sampai mati. Ia taat sampai mati di kayu salib. Walaupun jika kita melihat doanya dalam doa Getsemani, Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu, menunjukkan bahwa ada pergumulan berat menghadapi salib itu. Tetapi ia taat sampai mati. Kiranya kita ditolong untuk mengikuti teladan Yesus, untuk dapat menunjukkan ketaatan yang total, sehingga kita dipimpin kepada keberhasilan demi keberhasilan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu, belajar dari tokoh Saul yang ada dalam Alkitab. Tuhan, kami belajar pagi ini bagaimana ia dengan pimpinan Tuhan berhasil dalam tanggung jawabnya. Tetapi ketika mulai menolak, mulai membangkang, mulai tidak dengar-dengaran, mulai tidak menghargai nasihat hamba Tuhan, ketika ia mulai tidak menaati firman Tuhan, ia mulai gagal. Tuhan, tolong kami agar kami tidak mengikuti teladan Saul dalam hal tidak mendengarkan arahan dan nasihat dari hamba-hamba-Mu dan juga tidak melakukan firman-Mu. Namun tolonglah kami agar kami dapat menjadi pelaku firman. Kami dapat melakukan amanat firman-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan ini sungguh memimpin kita supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, kita bersyukur untuk Pendeta Robi yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan.
Saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kemudian juga tanggal 15 April ya saudara, itu ada perjamuan kudus ya di dalam ibadah Jumat Agung kita. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita supaya kita boleh sungguh diberkati Tuhan di dalam ibadah dan perjamuan kudus yang akan kita terima bersama-sama. Lalu kemudian persembahan renovasi sampai dengan hari ini terkumpul sebesar 180 juta rupiah dan dana yang dibutuhkan untuk renovasi itu sekitar 1 miliar. Kita bersyukur, kita percaya Tuhan yang sudah mengawali renovasi ini, maka Tuhan akan memberkati segala sesuatunya. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya percaya Tuhan terus memberkati kita. Dan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.